.education.edu nih ya. Ini bukan, ya, santai bos. Aku nggak tengok nih tab-tab yang kubuka nih. Ini baru satu slide nih ya. Sampingnya juga ada. Aku nggak pernah bawa data-data dari apa yang disebut yang data biasanya dibuka-buka orang-orang Kristen itu teman-teman. PDF, Blogspot, PDF, Blogspot atau apa lagi tuh? Nggak pernah. WordPress. Aku selalu bawa data. Pasti ada judul Nggak kelihatan Bang Alfi. Ini saya ada ini kamera nih, video call. Ini ada nih. Image.education. Bentar. Oh, kejelasan ya. Ngapain aku bawa Wikipedia? Ya. Itu mah data. Bang Alfi ya. Siap. Makasih. Ya. Oke, lanjut Bang Alfi. Teman kamu mau bantah gimana? Sementara di dalam New American Bible, di dalam footnote-nya itu udah diakui bahwa Paulus di sini itu mengutip karya Aratus dari Soli pada abad ketiga sebelum Masehi dari Silisia. Ini New American Bible ya. Dan yang kata in him we live ya and move and have our being itu dikutip oleh scholar Epimenides dari Knossos pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, di dalam satu dalilnya aja Paulus itu mengutip kedua penyair gitu, Epimenides dan Aratus. Dua kutipan yang Paulus kutip. Gitu, Bang. Nah, apakah itu hasil dari bimbingan Roh Kudus? Silakan. Saya baca WA-nya dulu. Baca WA-nya dulu Bang, nggak apa-apa. Apakah, ya, tanyain aja ke kawan abang tuh Bang, apakah Paulus mengutip dua karya pagan ini adalah hasil bimbingan Roh Kudus? Silakan. Tapi kalau saya nggak, kalau dari pendapat saya sendiri itu ini kontrak tidak sesuai dengan tadi ayat yang saya bacakan tadi, di mana Saulus dan Barnabas itu pergi kan disuruh oleh Roh Kudus, Bang. Itu udah jelas. Iya, kalau abang bilang mereka itu mendapat bimbingan Roh Kudus, apakah Paulus mengutip karya pagan di sini adalah bimbingan Roh Kudus juga? Silakan. Oh, itu karya pagan itu yang belum. Oh, ini memang karya pagan Bang, nggak mungkin nggak karya pagan. Aratus Fenomena ini memang dikhususkan kepada Zeus. Teman abang semoga bisa baca Yunani gitu ya. Nggak salah nih Bang, Togar Kageiros Esmen dan kutipannya adalah for we are also his offspring. Namun kalimat sebelum itu jelas di sini. We all have. Kawan saya ini jauh banget. Kawan saya jauh, dia kuliah di UKI Cawang, Universitas Kristen Cawang, Jakarta, Bang. Jauh nggak nanya aku Bang, nggak nanya. Ya, jadi nggak mungkin dia nggak tahu Bang, kalau Abang Alfi bilang tadi. Iya, masalahnya nggak nanya Bang. Soalnya, iya. Alfi nggak nanya Bang, ngapain abang jelaskan dia sekolah di mana? Iya, itu blognya yang dipertanyakan Bang. Kok blog? Sumbernya yang abang ambil itu yang dia bilang. Dia tahu nggak sih .edu itu tuh apa kepanjangannya? Ini .education gitu. Ini tulisan Greek coin gitu. Tulisan Greek coinnya ada terjemahannya dari seorang ini nih, penerjemahan dari ini Jacobus Seporinus yang berasal dari Basel pada abad ke-16. Ini penerjemahan dia. Terus apa lagi yang diminta temanmu itu? Sumberku jelas kok, aku nggak pernah bawa data dari Wikipedia apa-apaan itu. Nah, sumbernya aja yang dia bilang masih dipertanyakan, harus dipertanyakan dulu katanya. Karena sumber dipertanyakan. Tergantung sumbernya coba, apa, Bible, tidak sesuai. Dia mau bantah Bible Gateway. Bible Gateway di dalam versi New American Bible. Iya, abang bilang sama teman abang, Bible Gateway pada New American Bible itu meletakkan footnote atau catatan kaki bahwa Paulus di sini memang mengutip karya Aratus dari Soli. Ini mau dibantah? Kalau memang teman abang seorang pembelajar teologi ya di sekolah tinggi teologi, dia membantah footnote New American Bible, oh silahkan bang. Berarti abang, teman abang itu keras sekali itu ilmunya. Nggak, oke, katanya nanti di itu dulu bang. Untuk sementara saya
kami angkat tangan dulu karena ya belum bisa membantah karena Nggak ada itu yang nodong belum bang, tahu. nggak ada yang nodong, nggak perlu angkat tangan, nggak ada yang nodong abang bang. Iya, maksudnya Memang ya enggak saya bang. belum bisa Terus tanggapi terang itu aja, karena ini saya bukan nodong bang, tapi memang udah terbukti ditelanjangi gitu. Itu bukan todongan Iya, lagi, iya, jadi iya. nggak perlu Untuk angkat sementara tangan. ya. Silakan menyerahkan diri aja gitu, nggak perlu angkat tangan. ya maksudnya untuk sementara kami belum bisa tanggapi karena belum bisa lihat keasliannya gitu loh bang. Silakan Bang Handi. Iya. Soalnya banyak ayat yang tadi yang saya bacakan itu kan jelas atas bimbingan Roh Kudus. Itu loh bang. Dia jadi kontradiksi dengan banyak ayat yang saya paparkan tadi gitu loh bang Alfi. Halo, ada suara nggak bang? Halo, Ya halo. silakan dulu yang lain. Alfi, Iya, izin iya. 3 menit jauh dari perangkat dulu bang, inspirasi ya. Ya, gimana, Manuel? Gimana? Iya, gini loh bang. Hmm. Apa sih manfaat ketika kita memperdebatkan keyakinan satu sama lain Wait. antara Islam dan Ini Kristen? Bro Manuel dari mana? Saya Islam. Oke, Muslim bang ya. Cuman yang saya Oke. pertanyakan di sini, kenapa di tahun yang modern seperti ini, semua orang di Indonesia rata-rata Udah. Saya nggak usah lama-lama. Belak-belakan saya orangnya. Turun. Kuliahi orang Sejak ya kapan tengah malam. orang muslim? Jam kampus sudah habis, nak. Turun. Jangan ngajarin Valentino Rossi cara membalap seperti apa, Bang. Manuel. Aduh. Kalau nggak tahu apa-apa, mending nyimak dulu di bawah ya. Gimana, Bro Al? Bang Peta, Assalamualaikum, Bang Peta. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya monitor. Iya, siap. Gimana, Bro Al? Gimana? Iya, kalau yang saya tanggapi sih, tadi kan kita sudah ketemu siapa si nabi palsu ini, yaitu Bar Yesus, yang kalau dalam bahasa Yunaninya Eliska tadi itu, yang seorang penyihir yang menghalang-halangi Saulus dan Barnabas untuk menyampaikan firman Allah kepada gubernur di Pulau Siprus itu gitu. Jadi di situ sih poinnya udah dapat sebenarnya siapa sih nabi palsu itu gitu. Termasuk Paulus juga. Itu. Termasuk Paulus juga. Lalu sama si Barnabas kan untuk menyampaikan firman Tuhan di situ, Bang. Oh. Firman Allah. Jadi kedua-duanya sama-sama nabi. Yes. Kalau menurut ayat tadi tersebut. Iya. Jadi Tapi nabi Paulus palsu yang punya dituduhkan kitab. Paulus itu bukan dia. Ya, Paulus punya kitab. betul. Punya surat-surat kan Korintus itu kan. Disebut nabi karena punya kitab. Ya karena dia juga mendapat penglihatan dan menerima wahyu Oh. dari Allah. Dikatakan nabi karena menerima wahyu. Yes, tadi udah saya bacakan Bang inspirasi. Oke. Barnabas, nabi, wahyu apa yang diterima? Barnabas, saya belum tahu sih kalau Barnabas tadi ya. Cuman dia bersama-sama dengan Saulus diutus oleh Roh Kudus gitu. Jadi jelas mereka berdua satu kandidat gitu yang dipilih oleh Roh Kudus gitu loh Bang. Kalau Yang dipilih Roh Filipus, Kudus kalau Filipus, menurut kamu, Bro Al, apakah dia nabi juga? kalau Filipus, Iya. setahu saya
Dia juga salah satu dari ke-12 murid Yesus kalau nggak salah. Apakah dia nabi juga? Iya, dia rasul, Bang. Kalau dari iman saya sih, setahu saya Filipus itu salah satu murid Oke. Rasul Yesus Kristus gitu loh, Bang. Yang saya tahu sih, nggak lupa. Iya. Nah, bagaimana ketika Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah? Injil Filipus ini kemana? Injilnya? Iya. Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah, berarti Injil Filipus. Nah, Injil Filipus ini kemana? Kalau setahu saya dia cuma untuk mengurus itu dia, Bang. Kan Gereja di Yerusalem. kriteria nabi kan menerima wahyu, menerima Injil. Nah, sedangkan di sisi lain Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah, Kerajaan Theos. Nah, pertanyaannya, Kalau setahu saya- Injil yang diberitakan oleh Filipus ini mana Injilnya? Sebentar, kalau saya nggak salah ada di KPR ya. Kalau KPR bukan Injil Filipus, tetapi Paulus yang nulis. Kalau KPR, Iya, maksudnya Paulus menceritakan juga tentang Filipus Ya. ada, kalau nggak salah ya. nah, di dalam KPR, ya kan, di KPR 8, di situ dikatakan Filipus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Berarti Injilnya Filipus. Nah, pertanyaannya, Injil Filipus ini kemana? Saya baca data. Iya, iya. Gitu, Bang Al. Ini aja satu. Kan kriteria untuk menjadi seorang nabi kan menerima firman Tuhan, menerima wahyu. Kita compare aja dua ini, Paulus dengan Filipus, itu aja dulu. Tadi kan sudah dikasih nama-nama tuh sama Bang Handi. Iya kan, ikan gabus, apalah, inilah, gitu kan. Saya nggak usah itu. Ini satu nama aja saya ambil, Filipus aja. Iya, Filipus saya katakan Filipus itu merupakan rasul, Bang. Murid, Iya. salah satu murid yang saya paham ya secara dari kecil ajaran Katolik. Dia tuh rasul Yesus Kristus salah satunya. Iya. Nah, tapi yang saya tanyakan bukan status Filipus ini, dia rasul atau nabi. Entahkah dia rasul atau nabi, yang penting dia mendapatkan firman. Di mana yang dikatakan di dalam KPR 8, Filipus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Memberitakan Injil. Berarti dia sendiri, berarti dia juga mendapatkan firman dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, Injil Filipus ini kemana? Yang ada di sini adalah Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ada 4 nih. Kalau setahu saya Filipus itu tidak diterima deh Injilnya. Nah, kalau tidak Sebagai diterima Katolik. Injilnya, ya kalau tidak diterima Injilnya, kenapa ada tertulis di dalam KPR? Nah, ini risikonya kalau saya ngomong, baru satu kali ngomong, langsung gini. Risiko kalau saya satu kali ngomong. Lanjut, Vi. Takut saya. Enggak. Filipus itu memberitakan Injil Yesus dia. Iya, cuman yang kami tahu sih pada tahun kalau nggak salah ya Injil Filipus itu tulisan Gnostik non kanonik yang ditemukan di Nag Hammadi Mesir pada tahun 1945.
Injil ini Apokrifa. tidak diterima sebagai, oh benar saya bilang tadi kan, ini ada di sini tuh. Injil ini tidak diterima sebagai kanonik oleh gereja Kristen. Iya, apokrifa. Apokrif. Apokrif kan. Karena tidak asli itu bang, palsu bang. Bang. Yang aslinya sudah nggak ada tuh Injil Filipus tuh. Bang Alktp. Iya maksudnya kenapa tidak diterima bang? Karena itu palsu. Bang. Diindikasikan Oke, dia oke. palsu. Bang Alktp. Ya. Keempat gospel kanonik itu ditulis dalam bahasa apa, Bang? Keempat, Ya, keempat gospel kanonik, gospel Matius, Markus, Lukas, Matius, Yohanes itu Markus, ditulis Lukas, dalam bahasa Yohanes. apa? ya Ibrani sama Yunani lah. Tentunya. Ibrani sama Yunani. Ya, setahu saya sih. Saya nggak tahu kalau yang mana yang Yunani, mana yang Ibrani. Oh, Pokoknya antara oke. itu. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Itu Bapak ngomong pakai bahasa apa itu? Kalau merujuk ke situ, berarti bahasa di mana waktu Yesus, bahasa Yesus yang Yesus pakai kan bahasa Aramaik. Bahasa Aram. Kenapa yang muncul bahasa Yunani? Ya itu kan diterjemahkan ke Yunani bang. Itu kan logis berarti- saja kalau berpikir sebenarnya. Berarti bahasa Yunani yang dikatakan sebagai original text New Testament atau Perjanjian Baru itu terjemahan berarti, bukan original text. Bukan, enggak. Itu kan hasil penyelidikan waktu Lukas mereka kan. Bukan Lukas saja, keempat-empatnya. Iya. Berarti Mereka itu yang semua menuliskan. terjemahan. Ya aslinya ya antara Yunani atau Ibrani kan disesuaikan lah bang. Waktu itu kan ada beberapa bahasa. Gak ada naskah Tentunya Ibrani Aramaik Perjanjian itu Baru. bahasa aslinya Yesus. Ya? Gak ada naskah Ibrani ya Perjanjian Baru. Yunani semua, Grekoine, Yunani kuno. Enggak, maksudnya Alfi ini, Bro Al, apakah Greek Koine ini Yunani, apakah original teks atau terjemahan? Bukan Original. di situ, Bang. Original ya, original Anda bilang. Yes, pasti. Saya hanya pengen tahu, apakah pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Bapak kan ngomong, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu ngomong pakai bahasa apa itu, Bapak dari sorga itu? Bahasa Kalau Yunani itu gitu. bang, enggak. Kalau itu tentunya waktu penyelidikan itu kan tentu Lukas bertanya dengan bahasa situ, bahasa Enggak, Aramaik. yang menuliskan bukan hanya Lukas kan, tiga gospel sinoptik Iya. menceritakan itu. Iya betul. Hmm. Ya kalau bahasa sih nggak terlalu ini sih bang sebenarnya, bukan suatu. Kan yang loh, kok bukan suatu Iya, maksudnya bukan suatu tolak ukur di mana kita memahami ayat-ayat yang diambil sebenarnya adalah kalau bagi kami sih tentu Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi firman. Yusuf Bunyi ayat firman 2. Tuhan, betul. Ya, perhatikan nih baik-baik ya. Al-Quran jelas, Torah jelas ya. Ulangan 33 butir keempat ya, Torah itu diperintahkan ya oleh Musa, suatu milik bagi jemaat Yakub, diturunkan dengan bahasa Hebrew. Al-Quran Yusuf ayat 2, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Itulah suatu bacaan yang kuturunkan ya, berupa bacaan dalam bahasa Arab agar engkau menggunakan akal. Nah, New Testament ya, menurut pemaparan bapak-bapak gereja itu dituliskan oleh keempat murid katanya oleh bahasa Greek Koine atau Yunani kuno. Nah, aku hanya pengen tahu pada saat Bapak berkata dari langit nih, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu ngomong pakai bahasa Yunani. Sang Bapak ngomong pakai bahasa Yunani. Kalau menurut Harusnya saya, Aramaik. harusnya Yunani karena di PB. Bukan bang, kita merujuk kepada siapa kata-kata itu ditujukan, tentunya kepada waktu itu Yohanes Pembaptis Yesus, tentunya bahasa yang dipakai oleh masyarakat
angkatan waktu itu, yaitu Yesus misalnya Aramaik gitu. Oke. Nah, di Kalau sini menurut timbul pertanyaan, pemahaman saya, Bro Bang. Iya, di sini timbul pertanyaan yang ditanyakan sama Alfi. Kok bisa jadi bahasa Yunani? Padahal Tuhan berfirman menggunakan bahasa Hebrew. Itu tadi yang Gitu. saya jawab, Bang. Bahwa waktu penyelidikan itu kan mereka menerima segala macam bahasa masuk. Contoh Aramaik diambil. Nggak masuk bang. Gini bang, abang tahu nggak bahasa itu bisa diserap bang. Jadi bahasa itu bisa ditransliterasikan. Contoh pada saat di tiang salib, ya Yesus ngomong Eloi Eloi lama sabachthani, itu kan bahasa Aramaik, ya kan? Itu kan Ya, bahasa Aramaik. betul. Lalu ditransliterasi, ya Eloi Eloi lama sabachthani ini yang tadinya Aramaik itu ditransliterasikan, bukan diterjemahkan, tapi ditransliterasikan, dialih karakter bahasa kan, menggunakan karakter bahasa Yunani kuno menjadi Eloi Eloi lama sabachthani. Pengucapannya sama, cuman karakter hurufnya yang dibedakan. Nah, yang kupertanyakan di sini pada saat Sang Bapa ngomong dari langit, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu nggak ada sama sekali bahasa Aramaik ya bang, pure bahasa Yunani semua itu. Itu kan mereka kan dapat itu dari hasil penyelidikan, Bang. Tentu Bang, yang ada melakukan beberapa penyelidikan sumber kan cuma yang menyampaikan Lukas. itu, Bang. Yang melakukan penyelidikan kan cuma Lukas. Emangnya Iya, Yohanes, emangnya iya, Matius betul. melakukan penyelidikan. Maksudnya sumber yang menyatakan itu bahwa di mana Yesus menerima ada suara keluar dari langit, sumbernya kan banyak gitu. Kan tidak semua sumber itu berbahasa yang sama kan, Bang. Ada Aramaik, mungkin ada yang bahasa Yunani, ada itu dikumpulkan jadi satu kan gitu, disusun secara teratur sesuai apa yang dikatakan oleh Lukas bahwa dia ingin minta izin ke ini waktu mau menyusun kembali secara teratur. Kan dia menyusunnya secara teratur, Bang. Gua nggak membahas soal transmisi bang. Kalau soal susun menyusun itu transmisinya, bagaimana penyusunan dari langkah awal penyelidikan sampai habis, nggak gitu bang. Gue cuma pengen tahu bapak itu ngomong pakai bahasa apa gitu aja. Kalau dia dikatakan bahasa Aramaik, kenapa nggak bahasa Aramaik itu dialih bahasa kan, diubah karakter hurufnya yang tadinya adalah Aramaik menjadi Yunani gitu, sama seperti pada saat Yesus mengucapkan Eloi Eloi lama sabachthani. Enggak bang, pure pada saat Bapa ngomong inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu Yunani semua dihantam tuh. Sang Bapa ngomong pakai bahasa Yunani. Itu saya harus ini dulu, Bang, selidiki dulu, soalnya setahu saya tidak mungkin ditulis satu kata dalam atau kalimat dalam Injil Matius, Lukas, Yohanes itu ditulis tidak mungkin tanpa dasar atau tanpa sumber yang betul gitu loh. Dan tidak mungkin diterbitkan kalau tidak ada konsili gitu loh, Bang. Tentunya itu pasti ada dasar yang kuat dan sumber-sumber yang kredibel gitu loh, Bang. Sumber-sumber yang kredibel Kalau gimana menurut sih? saya ya. Yang jelas, maksudnya sumber yang dari orang banyak yang menyaksikan. Kan dari sini kan kesana kan gitu, Bang. Tidak Sumber mungkin, Bang, kredibel kalau yang mana ditulis sih? sampai ke seluruh dunia terus tanpa ada dasar yang kuat kan tidak mungkin lah, Bang. Tanpa dasar yang benar dan sumber yang kredibel pastilah. Ini sumber itu- kredibel nggak? Ini sumber kredibel nggak? Katolik identitas. Ya itu masih tanda tanya, Bang. Sorry, bukannya kita nggak terima, tapi masih tanda tanya dan kami selidiki dulu sama kawan. Iya, katolikidentitas.bni, Catholic Education. Jadi ini adalah website kekatolikan. Ini Professional Development and Resource. Jadi ini website kekatolikan yang dipublis, aku kasih tanggal ya, publis pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2020, maaf. Di sini ada pertanyaan, siapa penulis gospel dan kapan?
Aku pengen tahu Markus ini siapa nulis sih? The authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown. Jadi penulis gospel yang menyandang nama Markus, itu tidak diketahui. Dan bukan hanya Markus, Bang. Matius juga dikatakan demikian. Penulis gospel yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Matius, kita ke Lukas, Bang, kita ke Lukas. Kalau Lukas ini siapa sih penulisnya? Penulis gospel yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Apalagi Yohanes, Bang. Yohanes ini lebih seram, Bang. Apa dikatakan di sini? Penulis gospel yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini bukan Oke, Bang. Maaf saya potong, Bang. Saya mau tanya ke Abang dulu. Saya mau tanya. Jarak tahun di mana waktu melakukan setelah Yesus wafat di kayu salib dan bangkit, setelah Yesus terangkat ke langit, jarak berapa tahun menurut Abang? Jarak berapa tahun kemudian datanglah untuk menyelidiki Lukas dan kawan-kawan, Bang. Menurut Abang sih, saya pengen tahu dulu. Nggak tahu, Bang, karena kalau Bang tanya menurutku penulis aja nggak jelas di sini, Bang. Nah itu, Bang. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan, Bang, karena kita juga belum tahu pasti jarak berapa tahun dari di mana waktu Yesus diangkat sampai kepada masa di mana waktu mereka melakukan penyelidikan gitu. Patokannya di manuskrip. Tidak ada fondasinya, Bang. Patokannya di manuskrip. Iya, itu dah jarak berapa tahunnya, Bang, yang sebagai fondasi harusnya, Bang. Sehingga kita bisa mengambil suatu ini. Kalau ngikutin ini ya, kalau ngikutin literaturnya kekristenan ya, sesuai keimanan itu memang 27 tahun, sekitaran 27 tahun setelah Yesus diangkat ke langit, baru Matius itu menulis. Bentar, Bang, ada satu buku yang saya beli kemarin tuh, saya belum dikirim sih, baru saya pesan. Gini aja, saya baru ngomong lagi, Bang. Penulisan lagi nanti. Bang, penulisan Bible itu setelah Yeshua Amasya sudah tidak ada di muka bumi. Artinya adalah siapakah? Ini pertanyaan nih, mudah-mudahan pendeta di luar sana mendengarkan nih. Bang Al-KTP, saya rasanya nggak bisa menjawab nih. Siapakah yang mempunyai otoritas paling tinggi yang mengesahkan bahwa Bible yang Anda pegang itu benar adanya, sedangkan objek yang diceritakan tidak dimintai konfirmasi? Ini pertanyaan sulit untuk dijawab, Bang. Jadi nggak usah dijawab. Siapakah maksudnya Bang Andi tadi yang menjadi otoritas? Ya, yang otoritas paling tinggi mengesahkan bahwa Bible yang ditulis setelah Yesus masih yang nggak ada di muka bumi ini benar adanya. Ya. Siapa? Sebentar. Jangan dijawab, Bang. Nggak ada jawabannya. Loh. Nggak ada jawabannya, kitab Bang. adalah kumpulan kitab yang diyakini memiliki otoritas sebagai firman Allah yang layak menjadi tolak ukur bagi umat. Firman Allah itu Saya tadi gue buktiin. Saya nggak nanya itu. Kalau begini loh, saya kasih gambarannya ya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, yang mempunyai otoritas paling tinggi ya dalam hal Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau masih hidup, dihafalkan kepada sahabat menulisnya. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW mempunyai otoritas tertinggi dalam hal legitimasi Al-Quran. Kalau Bible, oknum yang dibicarakan di dalamnya sudah tidak ada di muka bumi,
Berapa ratus tahun tadi dia Alfi baru ditulis kembali? Enggak nyampe ratus tahun Bang Andi. Berapa? Entar Bang, berapa ratus tahun? Kalau mengikuti keimanan Kristen mah nggak sampai 100, sekitar Oke, kurang 20, lebih segitulah. 30-an. Ya. Pertanyaannya adalah siapakah yang mempunyai ya otoritas tertinggi mensahkan bahwa Bible ini benar adanya, sedangkan objek yang dibicarakan sudah tidak ada di muka bumi? Ini jangan dijawab karena nggak ada jawabannya. Mohon direnungkan saja. Dia mau ngasih Tapi buku kalau tadi ya, saya idenya. ingat dari narasi Bang Andi, saya juga bisa balik mengatakan begitu Bang Andi. Coba bahwa bertanya. kami mempercayai bahwa Yesus adalah Injil. Ya, bukan itu pertanyaannya, sendiri. Bang. Bukan itu pertanyaannya. Oh. Ya. Ini loh ya, ada orang yang namanya saya nggak mau ke agama dulu ya. Ada orang yang namanya Alek. Oke. Alek semasa hidupnya punya pengikut 12 orang. Oke. Terus kemudian Alek sudah tidak ada di muka bumi. Sudah kurang lebih 100 tahun lah. Kemudian ditulislah sejarah Alek. Waktu Alek mengajar, tidak ada satupun pengikutnya yang menghafal. Tidak ada satupun muridnya yang menulis. Karena di zaman itu masih zaman belum ada komputer. Belum bisa di-save di flash disk dan segala macam. Kemudian ditulis setelah Alek 100 tahun tidak ada di muka bumi. Pertanyaannya, siapa yang mempunyai otoritas tertinggi bahwa tulisan ini tokohnya adalah Alek benar adanya, sedangkan Alek tidak dikonfirmasi? Tidak bisa, Bang. Pasti ada error something, Bang. Pasti ada errornya. Buktinya setelah kita cek, antara data yang satu tak beraan antara data yang lain. Bahkan ada pendeta mengatakan Yonatan Purnomo ada 6.500 lebih kesalahan di dalam Bible itu. Makanya terjadi pecah berkeping-keping kekristenan itu sendiri karena landasannya rapuh, Bang. Katolik pecah menjadi Anglikan, Katolik pecah menjadi Protestan, Protestan pecah macam-macam. Kenapa? Tidak ada yang mempunyai otoritas penuh bahwa ini loh benar. Semua membenarkan berdasarkan selera dan nafsu masing-masing. Itu, Bang. Mudah-mudahan paham sampai sini, Bang. Baik. Datang dia yang benar. Protestan datang dia yang benar. Unitarian datang dia yang benar. Oneness datang dia yang benar. Nggak ada yang bisa omelin. Tidak ada yang bisa datang bahwa ini yang benar. Data yang satu benar, data yang satu benar. Semua benar. Nggak mungkin Oke, bisa semuanya saya jawab? benar kalau mereka berbeda pendapat tentang konsep Tuhan lah misalnya, Bang. Ada yang Trinitas, ada yang Oneness. Macam-macam, Bang. Trinitasnya juga terbagi dua. Jadi disinilah boleh kita berpikir kok bisa jadi begini, introspeksi diri gitu loh, Bang. Oke. Kita presentasikan dulu yuk soal Islam yuk, gitu. Ya, oke, lanjut. Kalau di Islam gini, Bang KTP. Tadi Abang mau kasih buku ya. Nah, langsung Alfi keluarkan juga buku Alfi nih. Ini adalah buku tentang sejarah teks Al-Qur'an dari wahyu sampai kompilasi. Di sini, Bang, bukti bahwa Al-Qur'an itu udah di zaman Nabi. Nabi itu mendiktekan Al-Qur'an kepada muridnya atau sahabatnya. Siapa itu? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu menceritakan ya sebagai perwakilan peranan dalam Nabi. Ia seringkali dipanggil oleh Nabi Muhammad, ya. Zaid bin Sabit itu pada saat dipanggil dia membawa tinta dan alat tulis gitu. Nah, di sini dijelaskan saat tugas penulisan selesai, Zaid itu sudah selesai. Zaid itu membacakan ulang di depan Nabi sampai yakin bahwa tidak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalamnya gitu. Nah, ini versi Zaid. Apalagi bukti bahwasanya Al-Qur'an itu udah eksis di zaman Nabi Muhammad gitu. Ini aku ngambil dari islami.com.
Ya, di sini ada suatu riwayat, suatu hadis larangan bepergian membawa Al-Quran ke negeri musuh gitu. Di dalam hadis Sahih Muslim 1869, Umar itu berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang untuk bersafar membawa mushaf Al-Quran ke negeri musuh. Dikhawatirkan mushaf tersebut akan jatuh ke tangan musuh. Gitu bang. Jadi Al-Quran bukan hanya dalam bentuk hafalan, tapi juga dalam bentuk mushaf ya, lembaran-lembaran itu memang sudah ada di zaman Nabi. Dan Nabi Muhammad mengenal kitab yang dituliskan oleh sahabatnya. Nabi Muhammad kenal kitab yang dibawakannya ya, tulisan-tulisannya. Sementara kalau kita pun mengikuti rujukan dari keimanan kekristenan misalnya, Matius contoh, Matius itu tanggal penulisannya itu diperkirakan tahun 60-an. Ya, tahun 60-an tahun Masehi. Yesus pun nggak kenal sama tulisan Matius ini, Bang. Gitu, Bang. Oke, baik. Resikonya kalau di zaman dulu masih zaman belum bisa orang mengarsipkan secara digital. Resikonya karena di zaman dulu itu, Bang, tidak ada orang yang menghafalnya. Karena Nabi Isa alaihissalam itu mengajar, berkhutbah kepada Bani Israel secara oral. Celakanya tidak ada yang menghafal. Itu celakanya di sana, Bang. Baru dicari fragmen-fragmennya, dan semua para teolog mengatakan bahwa itu sudah tidak ada lagi aslinya. Hanya berdasarkan kopian sebesar biji ATM itu, Abang. Oke, itulah celakanya kalau tidak ada yang menghafal. Berbeda dengan Al-Quran, Abang. Sistem hafalan, tulisan nomor 2. Tanpa tulisan, umat Islam masih bisa sholat Jumat. Tanpa tulisan, umat Islam masih bisa sholat. Makanya kalau ada imam itu, kalau dia salah baca, makmumnya pasti protes. Saya misalnya ngaji nih, saya salah, langsung diprotes oleh Bang Juma, oleh Alpi dan netizen yang lain, karena saya salah baca. Beda dengan pendeta, Bang. Pendeta di atas memberi khotbah, kagak ada satupun jemaatnya yang sudah bayar perpuluhan boleh protes dan kritis. Tidak boleh, Bang. Kalau kami langsung, Bang, langsung di stop. Salah lu, Handi, salah lu. Ini lo yang bener. Dan orang yang dikoreksi dalam hal ini nggak boleh marah, justru berterima kasih atas pembenaran itu. Pendeta coba diprotes, Bang. Keluar lu, suruh keluar dia. Siapa itu? Nah gitu, Bang. Oke, Bang ya. Itulah celakanya baik. Kalau bukan sistem hafalan. Makasih, Bang. Siap, terima kasih Bang Andi, Bang Alpi. Saya boleh, ini mumpung kita ngomong Al-Quran, saya jadi ingat. Boleh saya bertanya sesuatu, Bang Andi? Boleh, Bang, boleh. Boleh. Iya. Saya izin dulu. Kan menurut Al-Quran yang saya tahu Yesus tidak disalib, tetapi yang disalib itu yang diserupakan. Saya mohon kalau bisa biar kami tidak menjadi tanda tanya bagi umat Kristen. Abang mau nanya siapa? Yang disalib itu siapa? Abang mau nanya siapa? Betul, dengar dulu pertanyaannya, Pi. Yang diserupakan, maksudnya itu siapa gitu loh. Oke. Jawab, Pi. Anissa 157. Menjadi pertanyaan. Baik. Pertanyaannya adalah, nggak usah takut bertanya, kamu bertanya. Pertanyaannya adalah siapakah sosok itu yang diserupakan dengan Nabi Isa? Bertanya gitu, Bang. Nggak usah ragu. Iya. Nggak usah takut, Bang. Anda kalau bertanya nggak menghujat, kecuali berpendapat. Oke. Silakan. Ya, silakan deh. Al-Quran kan hanya memberikan informasi gitu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam ya Rasulullah, dengan Ibnu Maryam ya Rasulullah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Al-Quran hanya menerangkan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih, putra Maryam,
ya, utusan Allah. Padahal mereka itu tidak membunuhnya, tidak pula menyelibkannya, tetapi yang mereka bunuh ya sesungguhnya adalah orang yang diserupakan. Nah, kalau abang bertanya siapa yang diserupakan, Al-Quran tidak memberikan informasi namanya bang, dan kami pun tidak membutuhkannya. Kalau kalian membutuhkannya ya itu derita kalian. Kalau kami sih nggak kepo siapa tuh. Yang penting Nabi Isa-nya nggak dibunuh. Nah, oknum yang kalian kira Yesus itulah yang disalib bang. Baik, saya tanggapi boleh bang? Tanggapi apa? Kita analogi aja. Kalau saya analogikan seperti begini, saya menceritakan kepada abang bahwa yang membacakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, kami bangsa Indonesia. Nah, pasti kita tahu tuh Soekarno yang membacakan. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Terus saya mengatakan kepada Bang Alfi dan Bang Andi, itu suaranya bukan Bang Soekarno, bukan Pak Soekarno Hatta, melainkan orang lain yang membacakannya. Tentu Bang Andi sama Bang Alfi pasti bertanya, siapa yang membacakan? Itu suara Soekarno? Bukan, saya bilang. Ada yang membacakan, yang serupa, namanya mirip, suaranya mirip seperti Bang Karno, Soekarno Hatta. Pasti Bang Andi dan yang lainnya pasti bertanya, siapa? Emang nama suara siapa? Gitu loh. Itu jadi kalau bilang ada yang bilang tidak perlu siapa tahu siapa yang diserupakan. Yang jelas, saya masih gini loh jawabannya. Yang jelas, Nabi Isa di Al-Quran itu intinya Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh. Yang dibunuh orang yang diserupakan. Al-Quran tidak menyebut nama, tapi ciri-ciri ada berdasarkan akal nih ya. Menurut perintah Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau membunuh satu orang yang tidak bersalah sama dengan membunuh semua umat manusia. Artinya apa? Yang terbunuh itu adalah orang yang bersalah. Orang yang berkhianat wajar mendapat hukuman seketika. Begitu. Jadi tidak disebutkan nama. Bayangkan bang, kalau Al-Quran menyebut nama, tidak ada lagi nama orang mau memakai nama itu. Hanya orang Kristen itu suka pakai nama orang yang terkutuk. Yesus, ntar dulu bahasa belum selesai. Yesus di tiang salib mati terkutuk. Banyak pemain bola memakainya, udah tahu mati terkutuk kok dipakai nama itu. Al-Quran tidak mau memponis karena ini nama gitu loh. Oke. Ya, yang jelas Anda boleh paham kalau berakal bahwa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Harus diselamatkan, wajib itu. Gitu bang. Aku boleh respon nggak? Bang, ya, boleh silakan. Bang, ini sama halnya seperti ini bang. Misalnya nih, ini aku ngambil dari pandangan Yahudi aja. Nih, coba bang perhatikan kitab abang. Ini mungkin tidak berkolerasi, tapi abang harus sadar, itu pun bisa di mirroring juga. Pada saat Yesus mengatakan di Yohanes 2:19, rombak bait Elohim ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Terus di sini ada orang Yahudi ngomong, 40 tahun orang mendirikan bait Elohim ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? 46 tahun orang mendirikan bait Elohim ini dan engkau dapat membangunnya 3 hari? Aku pengen tahu, 46 tahun ini dapat durasinya itu dari mana tuh? Kitab abang. Sementara di dalam Kabat ini dokumennya orang Yahudi, di sini kan ada pemaparan tentang the second temple is built, pembangunan bait suci kedua. Pembangunannya mulai dari 353 sebelum Masehi, selesainya di tahun 349 sebelum Masehi, cuma 4 tahun, Bang. Terus dapat 46 tahunnya ini dari mana bang? Kitab abang bang. Nah sama bang. Ibaratnya kalian ini ngada-ngada dari mana kitab kalian ini gitu. Bilang bait suci keduanya orang Yahudi dibangun 46 tahun. Sementara bait suci orang-orang Yahudi itu, bait suci kedua itu dibangun mulai dari 353 sebelum Masehi, selesainya 349 sebelum Masehi. 4 tahun. Terus ini 46 tahunnya itu dipertanyakan sama orang Yahudi bang. Ini kalian akal-akalan dari mana ini? Nah itu sama bang. Abang bilang missing informasi kan. Nah kalau kami
mengakui di Al-Quran nggak disebutkan namanya dan kami pun tidak butuh bang. Siapa sih yang diserupakan oleh Nabi Isa itu? Kami nggak butuh bang. Oke, baik, saya paham. Jadi analogi saya tadi tentang proklamasi itu, menurut Bang Alfi, memang untuk orang di masa itu ya tidak butuh, tapi orang di luar sana seperti kami misalnya yang di luar di seberang gitu, kami pasti bertanya-tanya gitu loh. Siapa yang Loh, kalian emangnya Nabi Isa itu siapa di keimanan kalian? Ya kalau kita merujuk ke seorang nabi, Bang Alfi, tidak ada nabi yang lahir tanpa disentuh, dan tidak ada nabi yang lahir tanpa ayah. Ketiga, tidak ada nabi yang bisa berbicara di masa kecil. Sama dengan dia. Emangnya Jadi tentunya Yesus sejak kisahnya kapan hanya berbicara yang di masa berbeda kecil? salib. Enggak, Yesus sejak kapan bicara sejak bayi? Ya, waktu di Bait Allah tuh dia kan masih kecil. Oh, mana dalilnya? Sejak kapan Yesus waktu bayi bisa ngomong? Ada. Iya, Waktu coba. itu Maria dan Yusuf mencarinya, tetapi dia sedang berbicara dengan orang Farisi dan ahli Taurat Di mana? Bait Allah. Kemudian Di mana? Sebentar saya tunjukkan Bang. Saya cerita dulu sebutkan kisahnya. dulu. Enggak, sebutkan dulu Kemudian dalilnya. Maria berkata, Sama-sama kita tampilkan. "Nak, Yesus bilang, mengapa kau mencari aku?" Dalilnya di mana? Yesus ngomong ada, waktu kecil. sebentar. Heeh. Ya, sebentar Pak. Mana saya tulis kemarin itu ya? Ingat ya, bayi ya. Bukan, masih sudah umur berapa tahun gitu, masih kecil. Oh, Bukan bayi, beda Bang. bang. Nabi Isa itu waktu dia masih menjadi bayi dia ngomong bang. Itu mukjizatnya. Oke, Dia membela ibunya dari kita lewat Tuhan. kalau gitu. Oke, kita cari yang lain. Mujizat lain misalnya menghidupkan Abang orang kenapa mati. nyamain? Sama Abang apa nyamain? kan? Bukan menyamain, Bang. Satu-satunya nabi, Bang, yang lahir di Israel di zamannya di bangsa Israel yang tidak memiliki ayah, yaitu yang lahir karena Ini kenapa firman disama-samain? yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Cuman satu, Bang. Oh, ini mau Nabi Isa disama-samain. kan Yesus kan? Enggak. Bukan Gini, samain, Bang. maksudnya saya coba Bang Albi tunjukkan adakah nabi Berikan yang sama saya- seperti Nabi Isa? Enggak. Berikan saya satu orang Yahudi, satu nama orang Yahudi yang memberikan Saya- nama anaknya dengan aksen Yunani. Berikan saya. Sebentar dulu Bang, sebentar sebelum ke situ. Bang Enggak, Albi. enggak. Berikan Sorry. saya satu nama Sorry. ibu Yahudi Maaf. yang memberikan nama anaknya aksen Yunani. Asus gitu siapa tuh orang Yahudi mana yang ngasih nama anaknya aksen Asus itu? Iya, maksud saya sebelum Nabi ke Isa situ, nggak ngomong bahasa Yunani. saya tanya dulu ke Bang Alfi, siapa Nabi Isa tidak berbicara dalam yang bahasa tadi saya Yunani. tanyakan? Enggak, Iya, jangan Bang Alfi jawab jauh-jauh. dulu yang saya tanya tadi, Bang. Jangan jauh-jauh. Anda mau menyamakan Yesus Bang dan Alfi. Isa. Ya, silahkan. Siap, Berikan saya tidak saya satu menyamakan. nama. Loh, kenapa Anda memaksakan kalau gitu? Beda. Nabi Saya Isa tidak nggak ngomong pakai menyamakan bahasa Yunani. Bang Alfi. Enggak, Nabi Isa nggak Bukan, ngomong saya pakai bahasa bilang- Yunani, sedangkan Yesus itu orang Yunani. Iya, oke, iya, Yesus orang Yunani. terima. Saya mau nanyakan dulu, tolong jawab Bang Alfi, tolong dijawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan nabi yang lahir tidak memiliki ayah, yang ibunya tidak disentuh oleh laki-laki, yang lahir tanpa disentuh oleh laki-laki. Ada nggak nabi seperti itu selain Nabi Isa kalau di Al-Quran gitu? Kalau di Alkitab ada namanya Yesus gitu loh. Saya bukan menyamakan ya, saya cuma mengatakan kalau di Alkitab ada juga yang lahir seperti itu. Emangnya Yaitu Yesus itu dilahirkan oleh Isa? Maria. Enggak, emangnya Yesus itu Tidak, Nabi saya Isa? tidak samakan Bang. Saya mengatakan ada nggak nabi di zaman Nggak. dulu yang lahir Nggak, di kalau Israel dari seorang perawan yang tidak disentuh gitu. Yesus lahir di kandang kan? Nabi Isa nggak lahir di kandang. Bukan perbedaan yang saya lihat Bang, maksudnya yang lahir dulu yang kesamaan. Kenapa? dulu, Bang. Kenapa? Lo kok, saya kok, tidak kok nyari-nyari persamaan? Lo maunya menyamain? Bukan. Nah, ayo. Saya Lo. tidak menyamakan. Saya kan bertanya Bang Loh, Andi. ini agak Bang lain Alfi. dia. Di antara Kristen yang lain yang membedakan, dia sendiri menyamakan. Astaga. Kenapa? C6 kamu. Spektrum C6 kamu Enggak yang lah. menyamakan. Loh. Tidak menyamakan Bang. Kok Sudah jelas disama-samain? beda dari nama udah beda Bang Alfi. Iya memang beda. Nama saya Yesus udah itu orang beda. Yunani.
Yesus itu orang Iya Yunani. beda. Saya katakan beda. Beda. Saya bilang beda. Gini bre. Nabi Isa tidak disalib. Contoh. Oke. Yesus disalib. Udah beda bang. Udah beda. Iya, Udah beda. iya. Terus kenapa dicari-cari kesamaannya kalau udah tahu beda? Bukan cari. Saya kan bertanya sama bang Alfi. Tolong tunjukkan ke saya. Enggak, Anda Nabi yang mempertanyakan lahir tanpa ayah. yang jawabannya Anda udah tahu. Selain Iya, Nabi Isa. Bukan. Selain Iya, Nabi Isa. Iya Nabi Isa terus. Oh cuma Nabi Isa ya. Cuma satu ya. Iya terus kenapa? Oh, ya udah itu aja saya tanya tadi bang. Cuma jawab dulu selesai. Di Bible masalahnya bukan cuma Yesus bre. Coba ya, kau tengok Yohanes 1:13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Elohim. Jadi ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari keinginan laki-laki, melainkan dari Elohim. Menurut Bible bukan cuma Yesus yang lahir tanpa ibu. Orang-orang di sini yang sampai sekarang orang-orangnya nggak tahu siapa-siapa aja. Oh, cuman dia sebutin gitu doang ya. Loh, memang kitab Anda kan? Atau salah ini? Iya, iya. Enggak, salah atau tidak benar? disebutkan nama, tidak Oke. diceritakan kan? Iya, salah atau benar? Saya nggak bisa mengatakan salah atau benar, bang. Yohanes menyatakan ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari keinginan jasmani laki-laki, melainkan dari Elohim. Di sini orang-orang bentuknya jamak. Salah atau benar nih pernyataan Yohanes? Itu kata Yohanes. Iya, salah atau benar? Saya nggak tahu benar apa salah. Loh, kok nggak tahu? Kok ragu sih? Santo Anda ini Santo Begini, Yohanes. bang Alfi. Loh, Santo Bukan, Yohanes bang nggak? Alfi. Sebentar. Santo Yohanes nggak? Santo Yohanes nggak? Iya, iya. Ya, Santo Yohanes ya. Bang Alfi. Santo Yohanes. Mau gantian. Santo Ya. Yohanes menyatakan bahwa ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Elohim. Santo Yohanes Ya, berarti bukan cuma Yesus bre. ya. Berarti cuma bukan Yesus ya. Tapi Bang Alfi harus garis bawahi satu. Terus gini, Bang Alfi, sebentar Bang Alfi. Bang Alfi harus garis bawahi juga bahwa di dalam Injil yang kita sebut dengan firman Allah itu apa yang keluar dari mulut Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, apa yang dikatakan langsung oleh Yesus itulah yang disebut firman Allah gitu bang. Termasuk Jadi kalau pada yang saat dia kata mengatakan anjing. karangan-karangan hasil penyelidikan itu kita boleh-boleh saja mereka, karena mereka kan banyak sumber waktu itu gitu loh. Yang menurut saya firman Allah itu hanya kata-kata yang keluar dari mulut Yesus, seperti tadi yang saya katakan, kasihilah musuhmu kayak gitu kan. aku nggak menyamakan bang. Misalnya gini ya, misalnya nih, Yesus ngaku di Wahyu 1:8. Misalnya nih Dia di Muslim Ini tulisan merah nih. Yesus ngomong, aku adalah Alfa dan Omega. Lo Janus juga Roman God of Alpha and Omega. Janus itu dewa Romawi yang Alfa dan Omega. Nah, aku nggak meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mencuri gelar Alpha Omeganya dewa Janus. Makanya berbeda bang. Yesus kamu itu mengucapkan Alfa dan Omega, huruf pertama dan terakhir abjad Yunani, yang dimana itu adalah gelar dewa Janus sebelum eksisnya Yesus. Oke. Nabi Isa nggak berbicara bahasa Yunani ya bangku. Beda bang, beda. Siap. Tapi intinya kan tadi kita kembali ke konteks. Pertanyaan saya kan tadi yang diserupakan itu tidak ada berarti bang ya? Itu Al-Quran aja sih. tidak menjelaskan. Ya kalau kalian bertanya siapanya itu derita kalian. Kami umat Muslim nggak pernah bertanya. Iya. Yang penting itu Nabi sih yang kami, saya masih bang. tanya. Gini bang, Allah itu Maha Rohman, Maha Rohim. Utusan-utusannya tidak akan dibiarkannya mati secara terkutuk bang. Itulah Allah. Gitu. Dengan hamba-hambanya yang diutusnya, yang diberikan mandat untuk menerima wahyu, informasi itu dijaganya bang. Itulah Allah bang. Nggak sama seperti gitu dibiarkan mati kan di tiang salib. Beda bang. Ada nggak upaya Bapak itu menyelamatkan Abang, Yesus bang? Tunggu sebentar. Abang di keyakinan Muslim kan tidak mempercayai kalau disalib. Oke, saya timbul pertanyaan saya bang.
waktu perjalanan di mana Yesus mau disalib, ada kisah-kisah yang tidak masuk logika kalau itu dia itu adalah Yudas gitu. Tidak mungkin, maksudnya Aku tidak nggak pernah mungkin bilang Yudas itu Yudas. bisa berkata. Aku Iya, nggak maksudnya bilang orang nama lain Yudas. yang disuruhkan, orang lain, siapapun dia yang disuruhkan. Kenapa tiba-tiba tidak nyebut mungkin nama bisa Yudas? Bukan. Enggak, kenapa tiba-tiba Saya nyebut nama mengatakan- Yudas? Aku Maksudnya nggak siapapun yang peduli, disuruhkan bang, itu. bang, dengerin baik-baik ya. Aku nggak peduli kisah di dalam Bible, bang. Kenapa bang tiba-tiba nyebut nama Yudas? Kenapa? Enggak. Saya enggak. Ayolah. Ya udah kalau memang kamu mau diceritain. Loh, Al-Quran nggak ada menjelaskan Yudas, ngapain abang tadi membahas Nabi Isa, tiba-tiba menyebut nama Yudas, kenapa? Karena Emangnya ada Al-Quran apa menyebutkan nama ya, Yudas? karena memang betul kan yang dikatakan, yang disampaikan Bang Zuma dari dulu kan itu adalah Yudas. Oh itu mah sama Bang Zuma aja nanti Menuju kepada bang. Yudas. Iya, saya kan hanya meluruskan apa yang saya pernah dengar gitu loh Bang. Iya, Jadi saya nanti bukan sama Bang mengatakan Zuma sesuatu aja. yang tanpa yang dikatakan duluan oleh Bang Zuma dengan lain-lain gitu. Enggak, itu nanti sama Bang Zuma aja. Beliau bisa menjelaskannya. Kalau abang bertanya soal Nabi Isa, Nabi Isa itu nggak pernah mengenal nama-nama orang Yahudi yang nama-namanya itu punya aksen Yunani, bang. Asus-asus itu Nabi Isa nggak pernah kenal tuh. Saya tadi udah tanyakan, berikan saya satu nama ibu-ibu Yahudi yang memberikan nama anaknya dengan aksen Yunani. Silakan. Saya minta satu nama ibu-ibu aja. Ada nggak? Ibu-ibu yang Mak orang Yahudi yang memberikan nama anaknya dengan aksen asus Yunani itu siapa? tuh nggak ada lah kalau Asus Bang Alfi. Loh, itu nama-nama di Bible kalian itu aksen Yunani semua. Paulus, Petrus, Lukas, Bartolomeus. Itu nama-nama orang Yunani semua, bang. Berani nyangkal? Maaf, saya boleh bertanya nggak? Gak usah minta maaf, gak ada salah, mbak. Oh, Iya, saya ingin bertanya. oh ini Bang Al-KTP tadi nanya, Kak Fira nanya lagi ya, silakan. Ya, kalian menyamakan Tuhan Yesus sama Nabi Isa. Loh, Coba siapa kalian yang ceritakan. nyamain, oi. Astaga. Oke, sekarang saya ingin bertanya. Kalian coba tunjukin sesuai data ya. Cerita tentang Nabi Isa sedetail-detailnya gimana Nabi Isa itu nggak jadi disalibkan, lalu yang menggantikan Nabi Isa itu siapa? Kata kalian waktu itu Nabi Isa itu diserupai dengan orang, nah orang lain yang diganti menjadi penggantinya Nabi Sama Isa itu aja siapa? pertanyaanku sama Al-KTP dah aku jawab dari tadi tuh, Vira. Sekarang gini, Vira. Ya udah, Vira. karena nggak punya cerita, Vira. kalian tuh membantah sejarah yang tercatat di dalam Injil kami. Sejarawan, kau dengarkan baik-baik nih, Injil Vira ya. kami itu Sejarawan mencatat sejarah semua di mana Tuhan mencat. Yesus pernah- Vira, di abad pertama kasus penyaliban itu ada 6.000 kasus, bukan cuma Tuhan kau aja. Aku bisa berikan datanya tuh, 6.000 kasus penyaliban di abad pertama. Dan kau harus tahu, kau jangan nuduh umat muslim yang menyamakan. Markus 1:1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Elohim. Ini siapa yang nyamain sama Isa Al-Masih? Hancur bre, hancur. Kami nggak pernah buat di Quran itu nama Yesus Kristus tuh nggak pernah. Ini gospel kalian buat Isa Al-Masih ini kenapa? Belum lagi gereja Isa Al-Masih gitu. Siapa sebenarnya yang nyamain? Ini kita coba tolong. Loh, siapa yang nyamain? Ntar saya mau Woi, ini kitab siapa yang apa? nyamain? Enggak, saya tanya ini kitab apa? Woi, kitab apa ini? Selaber. Itu Bible punya deh, Vira. Bible punya itu. Iya, oke, saya tanya dulu ini dari kitab apa? Dari Injil mana gitu? Matius, Markus, Lukas atau Markus 1:1. gitu? Markus 1:1. Markus 1:1. Oke. Ya, Terus kalau yang ini jangan ditanyain dari gereja mana ya. Soalnya aku, aduh ya ampun, banyak sekali ini. Nggak, sebenarnya yang nyamain itu siapa sih kak gitu? di Markus 1:1 itu datanya. Tertulis ada dan nama gerejanya pun Vira. ada. Gini ya, Selaber membuat inilah permulaan Injil mengenai Isa Al-Masih sang anak yang datang dari Allah. Terus ini apa nih? Ya. Tuh. Wih, ini apa nih? Coba dulu balik Jadi, Vira, sekarang dalilnya siapa yang ada. nyamain? Dalilnya ada, nama gerejanya ada. Ini gereja Isa Al-Masih ini kenapa dibangun nih? Kalau nggak sama, kenapa nggak dirobohin aja gitu? Bumi hanguskan aja udah. Ya,
Oh, tengok nih Itu kan dengan itu kan senyumannya nabi tuh. itu kan nabi di dalam Al-Qur'an, Nabi Isa. Kok bisa jadi gereja? Kami nggak pernah loh buat masjid Yesus Kristus tuh, nggak pernah loh. Nggak ada. Sejak kapan ada masjid Yesus Kristus? Nggak ada. Tapi gereja Isa Al-Masih ini nyata loh, ada loh. Ada. Sekarang Ini nggak siapa bisa sih yang nyama-nyamain? Ini nggak bisa dibantah karena bangunannya ada. Di Pekanbaru ada juga loh. Alfi pernah gereja Isa Al-Masih Riau itu ada loh. Nih, Di Gereja Makassar Isa. juga ada itu barang. nih, tengok ya. Ini ada loh. Gereja Isa Al-Masih Pekanbaru nih ada loh. Nih Pekanbaru City Riau. Nih. Terus ini apa kak? Coba Kak Vira, aku pengen tahu kak. Ini kalau bukan nabi kami, kenapa nggak di bumi hanguskan aja bangunan ini kak? Robohin gitu. Ntar kalau kami yang robohin, kalian bilang, oh kalian pembubar orang Kristen ke gereja, bapak kalian kepala sekolah. Kalian beda-beda Ya, itu kan? dia. Tapi nama nabi kami kalian letak sebagai nama gereja. Memang limbah Yunani memang kalian ya. Siapa yang nyama-nyamakan sekarang, woi? Ya, itulah makanya Dek Vira, sebelum kita mengklaim atau langsung menuduh gitu kan tanpa ada data, tetapi di Nggak sisi bisa. lain Saya udah nggak baca bisa di situ gimana? nggak ada tertulis Isa Al-Masih di Oi. Markus 1. Oh iya, memang kalau di Bible buku itu nggak ada, tetapi kalau kamu baca di terjemahan lamanya di versi Sileber itu ada. versi. Sileber Gini, aku liatin Vi. Aku ngomong baik-baik sama Kak Vira, Kak. Tahu Alkitab Sabda kan? Alkitab apa? Alkitab Sabda. Alkitab Sabda Tahu? Tahu. LAI punya itu. Bentar Bang. Izin Bang. Alfi ngomong baik-baik sama dia. Alkitab Sabda, tahu? Anda buka Markus 1:1, yang Anda bacakan terjemahan baru tahun 74. Coba Anda scroll ke bawah versi Selaber tahun 2011. Di sini ada nama nabi gue nih. Maaf Bang, inspirasi ya, biar nggak tertimpa-timpa Bang. Mengenai Isa Al-Masih, sang anak yang datang dari Allah, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Yesus Kristusnya jadi Isa Al-Masih, kenapa Kak? Ya saya nggak tahu karena saya nggak mempelajari itu. Ini juga kenapa Kak dibangun Kak? Ya saya nggak tahu ini gerejanya di mana. Ya saya nggak tahu. Jadi Banyak banget. Jangan kakak tuju dulu Muslim yang menyamakan, karena di kota domisili gua aja di Riau nih, ini ada juga kak gerejanya Isa Al-Masih nih, ada alamatnya juga. Gereja Isa Kalian kan nyamain nih Islam nih. Wah, sabar dulu. Bang Alfi, sorry. Bukan kami. Izin. Itu setahu saya nggak ada tuh gereja itu. Itu mungkin di gambar itu kali. Coba klik lagi Albi. Gereja Isa Al-Masih seluruh Indonesia. Gambar buatan aja nih. Bentar dulu Bang. Nggak Gereja ada Isa. tuh, Gereja Isa Kita Al-Masih. klik di Google Gereja Isa Al-Masih seluruh Indonesia tuh. Bang, ini aku udah sampai loh bang. Ini kotaku bang. Perlukah aku sekarang ngidupin motor langsung kita pergi ke lokasi? Oh iya, percaya ada tulisan Pekanbaru sih. Oh, Ini kota- Pulau Jawa dulu, Pi. Berapa di Pulau Jawa? Jadi Ya percaya biasanya Bang. banyak Tadi di- kan di nggak daerah-daerah ada timur. tulisan ya, cuman gambar doang. Di Manado ada. Sinode GIA itu ada bang. Bentar gue yang klik Gereja Isa Al-Masih seluruh Indonesia ya. Kalau di Manado itu ada gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Kalau di Manado Nih Bandung ada nih Deng. ada banyak juga. Banyak. Di Manado tempatnya itu Isa Al-Masih semua kalau mau cari. Di Manado di tempat saya Isa Al-Masih semua di sini. Deng yang mau buka Deng. Terusin aja.
Ini ya. Buka. Siapa yang kecilin tadi? Ini. Jangan, Alpi aja bolehin. Ini nih Gereja Isa Al-Masih, Church of Christ in Bandung, West Java. Bentar ya, masih blur ya. Ini gereja Kristus di Bandung, Jawa Barat. Nih, Gereja Isa Al-Masih. Dia sinode GIA ini. Kalau Gereja Betel kan GBI kan. Nah, dia GIA, Gereja Isa Al-Masih. Kalau Gereja Betel Indonesia kan GBI. Kalau Huria Kristen Batak Protestan kan HKBP. Gini aja, ketik di Google Pi, Gereja Isa Al-Masih Pulau Jawa. Pulau Jawa aja dulu. Udah saya cari nih. Nah, intinya. Nah, Banyak kok, banyak. Saya bacain aja deh. Gereja Isa Al-Masih Jakarta dulu ya, Jakarta dan sekitarnya nih. Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan Kelapa Gading. Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading. Gereja Isa Al-Masih Raja Wali Jakarta, Gereja Isa Al-Masih Bandung, Gereja Isa Al-Masih Jakarta Barat, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Cirebon, Lawang, Cengkareng Indah, Magelang, Jatinegara Timur, Cibaduyut. Waduh, baju-baju berkali. Banyak nih, belum kita ke Jawa Tengah nih. Nah, kesimpulannya adalah bagi Kristen yang tidak mau pakai atau tidak menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus, mulai malam ini saya minta nomor rekening Anda, saya transfer ke Anda beli pilok. Datangi itu gereja, ganti namanya menjadi Yesus Kristus. Nanti saya biayai deh. Izin Bang Andi, kalau kami Katolik memang nggak ada. Kami katedral, Gereja Kristus Yesus. Katolik nggak ada, yang Isa Al-Masih nggak ada. Lihat tetap ada gereja, Bang. Iya, gereja Katolik nggak ada, gereja Isa Al-Masih yang Kami nggak ada. Iya, saya nggak Kalau kami Katolik, katedral. tapi ini intinya ada gereja pakai nama Gereja Isa Al-Masih. Kalau Kak Vira itu sama di luar Bang Al-KTP, gini Itu di Kak luar Vira. Katolik. Kalau Kak Vira sama Jadi Bang Katolik Al-KTP itu bukan, jadi Katolik itu bukan Kristen ya? Iya, Katolik Kristen, tapi Kristen kan kita ada berapa bagian Kristen. banyak kali. Kami Kristen Katolik beda Bang Andi. Kami Kristen Katolik sudah pasti Kristen. Kalau Kristen Protestan bukan Katolik. Gitu. Apa bedanya? Apa bedanya Protestan dengan Katolik? Cari Ya tahu sangat sendiri. jelas. Yang mana yang sesuai dengan ajaran Yesus? Yang membedakan ya cara sembahyangnya. Enggak saya yang bertanya, yang manakah yang sesuai dengan ajaran Yesus? Katolik apa Protestan? Kita semua Ya sama. kalau masing-masing Kita semua masing-masing pasti percaya mengatakan Yesus adalah sama. Tuhan. Enggak, menurut Anda ini kan wakili Katolik aja. Kalau menurut saya sih sama aja. Cuman Oh, karena sama. mereka Sama ya? iya karena mereka Udah tidak cukup. percaya Tritunggal. Enggak usah abang mewakili mereka, Katolik aja supaya enggak panjang. Jadi sama ya, ibadah sama. Yesus sama aja. Kalau kitabnya sama atau beda? Ya sama Bang. Kitabnya sama, cuman Katolik. Kok pakai cuman? Dia daerah Katolik. Jangan pakai cuman, sama atau beda? Jangan pakai cuman, sama atau beda? Ya elah kan saya jawab. Sama ya? Kita sama Alkitab. Oke, sama. Sama. Kayak Ya, jumlah cuman kitabnya, Katolik. ya udah cukup. Jumlah kitabnya sama atau beda? Sama Bang Andi. Hah? Beda. Aku udah bilang sama. Jumlah kitabnya beda. Dengar kalau orang berbahasa Indonesia itu didengarkan baik-baik. Bahasa Indonesia loh ini. Apakah jumlah Iya, kitabnya? ngerti bahasa Indonesia. Makanya kalau orang ngomong tuh didengerin supaya kau nggak salah. Diulang ya. Ya oke. Ulang ya. Apakah jumlah kitabnya sama? A sama, B beda. Sama dong. Yakin? Yakin? Oke, tampilkan Alfi. Katolik berapa, Protestan berapa? Silakan Dek. Katanya sama nih. Katolik 77, Protestan 63. Katolik ada Itu Makabe. bukan suatu ini, Bang Andi. Nah, dengerin dulu. Katolik ada Makabe, Protestan nggak ada. Katanya beda. Katanya sama. Beda secara sembahyang. Ya, beda. sekarang udah beda. Tadi sama gimana sih? Enggak, Saya kan izin bilang Deng. kalau cara Iya, sembahyang beda silakan. Bang Andi. Diterapkan nanti.
Gini. Deuterokanonika itu ada yang disebut sebagai kitab Tobit dan kitab Yudit. Protestan kok nggak punya? Nah itu dia kan saya bilang tadi. Berarti jumlah Kita kitabnya beda. sama-sama- kita Jumlah sama-sama kitabnya pakai beda. Alkitab. Cuman Tadi, tadi kamu ngomong, tadi kamu ngomong jumlah kitabnya beda. Dengerin dulu. Jangan berbohong di sini lah. Tadi kamu bilang jumlah kitabnya sama, ternyata setelah ditelusuri beda. Yang mana yang benar? Fer, pelan-pelan. Yang mana yang benar nih? Kan tadi saya udah bilang Katolik itu pakai Alkitab Deuterokanonika, kalau Kristen Protestan cuman Alkitab. Kamu bohong lagi. Tadi pertanyaannya sederhana. Jumlah kitabnya beda apa sama? Lu bilang sama. Setelah dibuktikan ternyata berbeda jumlahnya. Iya, Katolik Jadi kalau bohong itu 73. profesional, ntar dulu. Kalau bohong itu profesional Selalu dikit. bilang serah. Bisa nggak sih profesional kalau mau berbohong gitu loh? Ya terserah. Ya udah turun aja. Jadi artinya beda ya. Beda gitu. 173 166 kok. Mana sih lo? Beda Deng, lah. deng. Ya. Kita review gereja Intinya nih. kami membagi- Sekarang nggak lu ke gereja. Yang kedua nih. Yang kedua saya ke Alkitab aja deh yang agak normal dikit bahasa Indonesianya ya. Menurut Katolik, Iya, apakah normal dengerin dulu orang lagi ngomong ini. Itulah susahnya dulu, kau. Dek, dengar dulu, Dek. Itulah Dengar dulu. susahnya kau kalau orang ngomong lu ngomong juga sehingga kau nggak bisa menjawab. Karena kau diskusi itu pergunakan keseimbangan antara kuping dan mulut. Ya, antara kuping dan mulut harus seimbang. Ya, jadi orang berbicara, kuping yang berfungsi. Anda berbicara, mulut yang ngomong. Kalau ini kupingmu ngomong, kentutmu ngomong, pantatmu semua ngomong. Jadi apa ya kau ini? Kalau Katolik itu orang yang sudah meninggal bisa didoakan atau tidak? Jelas kami doakan. Orang tua Yakin? saya doakan. Baik. Yakin? Alpi, coba buka di Alpi Pengkhotbah 95. Bentar ya, Alfi baru dari. Kalau Katolik, kalau Protestan nggak boleh didoain lagi. Pengkhotbah Ya, itu bedanya kan. 9. Anda percaya nggak nih Pengkhotbah 95 kan punya lu juga? Pengkhotbah 95. Mandi, Bentar tapi lu kalau dibacain kami dulu bang. lebih ke Injil, Bang. Dibacain Kalau dulu, Bang. Protestan lebih ke perjanjian lama. Dibacain dulu bang, bentar bang. Dibacain dulu. Pengkhotbah pasal 9 butir 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Artinya kalau Pengkhotbah 95 itu dulu waktu dia hidup itu misalnya dia seorang pengusaha besar, pengusaha pengusaha pak ekspor impor daun pisang, ya kaya raya dia daun pisang ekspor impor. Setelah dia mati, namanya sudah nggak ada, tidak bisa didoain, tidak ada lagi kecuali hartanya dibagi-bagi. Menurut Anda bagaimana ini Pengkhotbah 95 Alkitab? Katanya tadi boleh didoain, ini nggak boleh bang. Baik, kalau begini Bang Andi, kalau kami Katolik lebih ke perjanjian baru, sedangkan Protestan lebih banyak ke perjanjian lama. Makanya kalau Bang Andi bilang pengkhotbah itu lebih dipakai oleh orang Protestan. Kalau kami lebih Jadi banyak Anda ke nggak pakai, Anda nggak pakai perjanjian itu, baru. Anda nggak pakai. Pakai tapi tidak semua ayat di perjanjian Enggak, baru. khusus Itu perjanjian pengkhotbah. lama kami pakai Bang Andi. Khusus Pengkhotbah 95 dipakai atau tidak? Nggak pernah kita pakai itu, nggak pernah. Jadi aja pajangan saja ya. Buktinya kami itu berdoa buat orang yang meninggal. Kami mendoakan bapak saya, misalnya saya doakan. Nenek saya orang yang telah meninggal dulu kami doakan. Tapi itu tadi loh, orang yang meninggal itu udah nggak ada lagi loh. Iya, kalau Protestan mengatakan itu udah ada jarak terpisah, Bang. Nah inilah yang saya maksud. Sama-sama Kristen, berbeda kitab, berbeda penafsiran. Dari awal saya udah bilang bang, bahwa tidak ada yang mempunyai otoritas tertinggi
Ya, yang bisa dipercaya untuk sebagai bapak Kristen. Nggak ada ditakuti. Kalau kami ada Bang, Paus Siapa? Yohanes Paulus kedua di Vatikan. Katolik aja terpecah, Bang. Enggak, Paus Yohanes dia nomor 1 kok dia. Anda tahu Anglikan? Dari Katolik itu pecah, Bang, Anglikan. Lu tahu nggak pecahnya Anglikan kenapa? Gak tahu sejarah nih. Gua kasih tahu nih ya. Gua kasih tahu gak ya? Anglikan itu, Bang, tadinya merapat sama Paus. Tapi karena mereka ini dilarang mempunyai istri lebih dari satu, sehingga dia pecah juga menjadi Katolik Anglikan. Tetap Katolik, boleh punya istri lebih dari satu, Abang. Sejarah Katolik dibaca, Bang. Tapi tetap dia Katolik, Bang. Inilah yang saya maksud tadi, Bang. Sama-sama Kristen, berbeda pendapat. Karena landasannya rapuh, Abang. Nggak tahu sumber dari mana. Gitu loh. Objek yang dibicarakan udah nggak ada, nggak memberi legitimasi. Gitu loh, Bang. Tapi maaf ya, mudah-mudahan introspeksi diri deh. Kalau saya nih pribadi, saya punya kitab kayak gini, ya mohon maaf, saya berpikir untuk meninggalkannya. Karena kontradiksinya minta ampun, Bang. Dan jelas Bible itu original text-nya udah nggak ada. Yang ada adalah kopian. Tanya deh scholar-scholar, bapak-bapak pendeta itu. Menurut Romo Aldo dan beberapa teman-teman yang ngerti gitu bahwa perjanjian baru itu yang tulisan Yunani itu juga terjemahan. Bahasa aslinya waktu Yesus menerima firman dan menyampaikan firman itu adalah bahasa Aramaik. Bukan bahasa Yunani. Jadi Yunani juga itu terjemahan dari bagaimana bahasa kaumnya Yesua Amasya waktu mengajar. Jadi firman yang diterima oleh Yesua Amasya di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesua Amasya menerima firman bukan bahasa Yunani, tapi bahasa kaumnya agar kaumnya mudah mengerti. Karena Yesua Amasya hanya diutus kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Romawi. Kenapa berbahasa Yunani? Yesus nggak diutus ke Romawi kok. Yang mudah-mudahan tercerahkan. Ini bukan mengadili, tapi ini saling berbagi. Semoga tercerahkan. Selamat datang di kebenaran. Sekian dari saya. Baik, makasih Bang Andi. Aduh, saya izin dulu Bang semuanya. Terima kasih sudah jam 4 di sini. Ya, makasih Bang. Bang Ya, Alkatp. makasih banyak. Makasih. Ya, Sorry kalau makasih, ada Bang. salah-salah kata Semuanya. Bang Alkatp ya. Siap, Silakan. terima kasih Bang. Sama Ya. saya juga. Minta maaf. Karena ini menjelang pagi, silakan. Ade Alfi, sebelum Ade Alfi saya dari mewakili Apologet Islam Indonesia dari awal sampai akhir video. Apabila ada kata-kata yang hilap dari kami dan bisa atau menyinggung perasaan di luar sana, kami mohon maaf yang setinggi-tingginya. Tidak ada maksud menista, tidak ada maksud menghinakan. Ini edukasi saling berbagi, semoga bermanfaat. Silakan DLP ditutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan DLP. Ya, baik Iwan Fillah, insyaallah luar biasa. Mari kita amini sama-sama doa kafaratul majelis. Semoga kita bisa berjumpa di esok hari dan seterusnya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.